Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hari ini kita akan belajar akidah, bab cara menyayangi makhluk Allah. Anak-anakku yang baik, yang solih dan solihah, kalian tentu menyayangi orang tua kalian, menghormati orang tua, menuruti orang tua, dan patuh kepada orang tua. Dan berbuatlah sopan kepada mereka. Kenapa? Kenapa kita harus menghormati orang tua atau berbakti kepada orang tua? Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Dan jangan sampai kita mengatakan ini salah satunya keluhan ya, seperti Umi, Abi, contohnya seperti itu. Jangan ya nak ya. Lalu selanjutnya menyayangi adik dan kakak. Ya, kalian harus menyayangi adik kalian, kakak kalian. Salah satu caranya dengan menyayangi adik dan kakak, lalu memperhatikan adik dan kakak, membantu adik dan kakak, dan berbuat sopan terhadap adik dan kakak. Kita harus menyayangi saudara kandung kita. Selanjutnya, Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Allah memberi petunjuk agar menjadi anak yang solih dan solihah. Ada yang tahu bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada makhluk-makhluknya? Ya, salah satunya dengan kitabullah atau biasa kita menyebutnya adalah Al-Quran ya. Nah, kita sudah pernah membahas ya apa itu Al-Quran. Bude ulangi lagi, Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 52 yang artinya, sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini kita bisa lihat ya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sebagai petunjuk hidup. Selanjutnya, Allah mengutus seorang teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Karena Allah telah memberikan kita keluarga yang selalu menyayangi kita, memberikan kita petunjuk hidup dengan Al-Quran. Allah juga telah mengutus Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan atau teladan yang
baik untuk kita. Karena itu kita harus bersyukur. Salah satu tanda bersyukur apa? Hayo, siapa yang tahu? Salah satunya dengan mengucapkan Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Misalkan kalian dibelikan buku oleh orang tua kalian, maka kalian mengucapkan Alhamdulillah. Atau kalian dibagi makanan oleh teman kalian, kalian mengucapkan Alhamdulillah. Kalian dalam keadaan sehat sampai saat ini, kalian ucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya, menyayangi teman. Beberapa cara menyayangi teman dengan menolong teman kita, membantunya ketika teman kita dalam kesusahan, menghargai teman kita, misalkan menghargai perbedaan ras atau perbedaan suku. Teman kita Jawa, kita Sunda, kita harus tetap menghargai teman kita. Lalu menasehati teman, ya, ketika teman berbuat salah, kita tetap harus menasehatinya walaupun itu teman kita sendiri. Lalu mengingatkan kepada kebaikan, ya. Jadi ketika kita berteman, kita juga harus memilih teman-teman yang selalu mengajak kita dalam hal kebaikan. Walaupun ada teman kita yang berbuat buruk, bukan berarti kita memusuhinya, tetapi kita tetap harus menasehatinya atau mengingatkannya kepada kebaikan, kepada Allah, untuk selalu tetap beribadah. Jadi nanti kalau kalian punya teman jarang sholat, tidak suka beribadah, kalian harus atau wajib menasehatinya. Yang selanjutnya, menyayangi hewan. Dengan apa Bu Guru? Dengan menolongnya ketika mereka dalam kesulitan, memberi mereka makan, memberi mereka minum, dan lain sebagainya. Ya, di sini ada video tentang hewan-hewan yang butuh pertolongan. Kita sebagai manusia yang memiliki akal bisa menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Selanjutnya, menyayangi tumbuhan. Dengan cara apa Bu Hidai? Salah satunya merawat tumbuhan tersebut, menyiram tumbuhan, memberinya pupuk. Sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau masih ada yang bingung, bisa langsung chat Bu Ida ya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, juga bisa chat Bu Idai. Oke, kalau gitu Bu Idai akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, Bu Ida cukupkan dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.